Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelumnya saya ingin meminta maaf karena sepertinya rekan-rekan kelompok saya yang lain sedang sibuk dan berhalangan, jadi saya sendiri yang akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan kami presentasikan yaitu implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Namun sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang pengertian pendidikan inklusi. Baik, pendidikan inklusi adalah sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya. Adapun semangat penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah untuk memberikan kesempatan atau akses yang seluas-luasnya kepada semua anak untuk memperoleh pendidikan yang bermutu dan sesuai dengan kebutuhan individu peserta didik tanpa adanya diskriminasi. Baik, materi yang kedua yaitu tujuan dan manfaat pendidikan inklusi. Pertama, saya akan menjelaskan tentang tujuan pendidikan inklusi. Jadi, ada 5 tujuan pendidikan inklusi diselenggarakan di Indonesia. Yang pertama, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, membantu mempercepat program wajib belajar pendidikan dasar. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan mutu pendidikan dasar dan menengah dengan menekan angka tinggal kelas dan putus sekolah. Dan yang keempat, menciptakan sistem pendidikan yang menghargai keanekaragaman, tidak diskriminatif, serta ramah terhadap pembelajaran. Adapun tujuan yang kelima yang berhubungan dengan undang-undang yaitu memenuhi amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pada pasal yang ke-32 ayat yang pertama yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan ayat yang kedua yang berbunyi, setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Adapun Undang-Undang Nomor 20 pada tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pada pasal yang kelima ayat 1 yang berbunyi, setiap warga negara mempunyai hak yang sama khusus untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Dan Undang-Undang Nomor 23 pada tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya pada pasal yang ke-51 yang berbunyi, anak yang menyandang cacat fisik dan atau mental diberikan kesempatan yang sama dan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan biasa dan pendidikan luar biasa. Selanjutnya yaitu manfaat pendidikan inklusif. Pelaksanaan pendidikan inklusif akan mampu mendorong terjadinya perubahan sikap lebih positif dari peserta didik terhadap adanya perbedaan melalui pendidikan yang dilakukan secara bersama-sama, dan pada akhirnya akan mampu membentuk sebuah kelompok masyarakat yang tidak diskriminatif dan bahkan menjadi akomodasi terhadap semua orang. Adapun beberapa manfaat yang diperoleh dari pelaksanaan pendidikan inklusif yaitu manfaat bagi siswa. Yang pertama, sejak dini siswa memiliki pemahaman yang baik terhadap perbedaan dan keragaman. Munculnya sikap empati pada siswa secara alamiah. Selanjutnya, munculnya budaya saling menghargai dan menghormati antar siswa. Selanjutnya, menurunkan terjadinya stigma dan labeling kepada semua anak, khususnya pada anak yang berkebutuhan khusus dan penyandang cacat. Yang selanjutnya yaitu timbulnya budaya kooperatif dan kolaborasi pada siswa sehingga memungkinkan adanya saling bantu antar satu dengan yang lainnya. Adapun manfaat pendidikan inklusi bagi guru yaitu yang pertama,
lebih tertantang untuk mengembangkan berbagai metode pembelajaran, kemudian bertambahnya kemampuan dan pengetahuan guru tentang keberagaman siswa termasuk keunikan, karakteristik, dan sekaligus kebutuhannya. Manfaat selanjutnya yaitu terjalinnya komunikasi dan kerjasama dalam kemitraan antar guru dan guru ahli bidang lain. Yang selanjutnya yaitu menumbuh kembangkan sikap empati guru terhadap siswa, termasuk siswa penyandang cacat atau siswa berkebutuhan khusus. Selanjutnya, manfaat pendidikan inklusi bagi sekolah, yaitu yang pertama, memberikan kontribusi yang sangat besar bagi program wajib belajar, memberikan peluang terjadinya pemerataan pendidikan bagi semua kelompok masyarakat. Selanjutnya, mengakomodasi kebutuhan masyarakat, dan yang terakhir yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Selanjutnya yaitu implementasi pendidikan inklusi di Indonesia. Adapun proses menuju pendidikan inklusi di Indonesia diawali pada tahun 1960-an oleh beberapa orang siswa tunanetra di Bandung dengan dukungan organisasi para tunanetra sebagai satu kelompok penekan. Pada masa itu, SLB atau Sekolah Luar Biasa untuk tunanetra hanya memberikan layanan pendidikan hingga ke tingkat SLTP. Sesudah itu, para pemuda tunanetra diberi latihan kejuaraan dalam bidang kerajinan tangan atau pijat. Sejumlah pemuda tunanetra bersikeras untuk memperoleh tingkat pendidikan lebih tinggi dengan mencoba masuk ke SMA biasa meskipun ada upaya penolakan dari pihak SMA itu. Nah, lambat laun terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kecacatan dan beberapa sekolah umum bersedia menerima siswa tunanetra. Pada akhir tahun 1970-an, pemerintah mulai menaruh perhatian terhadap pentingnya pendidikan integrasi dan mengundang Helen Keller International untuk membantu mengembangkan sekolah integrasi. Keberhasilan proyek ini telah menyebabkan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pendidikan nomor 002-U-1986 tentang pendidikan terpadu bagi anak cacat yang mengatur bahwa anak penyandang cacat yang memiliki kemampuan seyogyanya diberi kesempatan untuk belajar bersama-sama dengan sebayanya yang non-cacat di sekolah biasa. Sayangnya, ketika proyek pendidikan integrasi itu berakhir, implementasi pendidikan integrasi semakin kurang dipraktekkan, terutama di jenjang sekolah dasar. Akan tetapi, menjelang akhir tahun 1990-an, upaya baru dilakukan lagi untuk mengembangkan pendidikan inklusif melalui proyek kerjasama antara Depdiknas dan pemerintah Norwegia di bawah manajemen Braille Norway dan Direktorat PLB. Agar tidak mengulangi kesalahan yang sama di masa lalu dengan program pendidikan integrasi yang nyaris mati, pelatihan diberikan pada sustainabilitas program pengimplementasian pendidikan inklusif. Untuk itu, strategi yang diambil adalah sebagai berikut. Yang pertama, diseminasi ideologi pendidikan inklusif melalui berbagai seminar dan lokakarya. Yang kedua, mengubah peranan SLB yang ada agar menjadi pusat sumber untuk mendukung sekolah inklusif, yaitu dengan alat bantu mengajar, materi ajar, metodologi, dan sebagainya, penataran atau pelatihan bagi guru-guru SLB maupun guru-guru reguler untuk memungkinkan mereka memberikan layanan yang lebih baik kepada anak berkebutuhan khusus dalam setting inklusi. Yang ketiga, reorientasi pendidikan guru di LPTK dan keterlibatan universitas dalam program tersebut. Yang keempat,
Desentralisasi pembuatan keputusan untuk memberikan lebih banyak peran kepada pemerintah daerah dalam implementasi pendidikan inklusif. Yang kelima, mendorong dan memfasilitasi pembentukan kelompok-kelompok kerja untuk mempromosikan implementasi pendidikan inklusif. Yang keenam, keterlibatan LSM dan organisasi internasional dalam program ini. Yang ketujuh, menjalin jejaring antar berbagai pihak terkait. Yang kedelapan, mengembangkan sekolah inklusif perintis. Dan yang terakhir yaitu pembukaan program magister dalam bidang inklusi dan pendidikan kebutuhan khusus. Adapun tugas dan kewajiban sekolah menyelenggarakan pendidikan inklusif seperti yang dikemukakan oleh Anupan Ahuya pada tahun 2003, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengubah sikap siswa, guru, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, menjamin semua siswa diberi kurikulum penuh yang relevan dan menantang. Dan yang ketiga, membuat rencana kelas untuk seluruhnya. Dan yang keempat, menjamin dukungan dan bantuan yang tersedia, baik itu teman sebaya, guru, spesialis, orang tua maupun masyarakat. Yang kelima, menjamin semua siswa menyelesaikan sekolah dan mereka yang putus sekolah diberikan kesempatan untuk meneruskan sekolah. Memperbaiki pencapaian dan kesuksesan semua siswa pada semua level. Menjamin pelatihan aktif berbasis sekolah, menggunakan metode yang fleksibel dan mengubah kelompok belajar, menjamin terlaksananya pembelajaran yang aktif, dan menjamin adanya ekspektasi yang tinggi bagi semua siswa. Nah, di sini saya ingin memberikan suatu contoh implementasi pendidikan inklusif di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Gedangan, Sidoarjo. Jadi, informasi ini saya dapat dari jurnal penelitian, jadi ini adalah informasi yang kredibel karena sudah diteliti. Penelitian ini diteliti oleh Artian Rining Nawangsari dari Prodi Ilmu Administrasi Negara FISIP UPN, Veteran Jawa Timur. Dalam penelitian Artian ini, Artian mengatakan bahwa pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang berkebutuhan khusus dan memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya atau reguler. SMA Negeri 1 Gedangan adalah salah satu sekolah yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2011 tentang pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus. Tujuan penelitian yang dilakukan oleh Artian ini yaitu adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi pendidikan inklusif di SMA Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Lokasi penelitian berada di SMA Negeri 1 Gedangan Kabupaten Sidoarjo. Fokus penelitian yaitu komunikasi antar pembuat kebijakan dan pelaksana kebijakan, sumber daya yang dimiliki oleh SMA Negeri 1 Gedangan yang meliputi staf, fasilitas, dan keuangan, disposisi atau watak SMA Negeri 1 Gedangan dalam menerima siswa inklusif, struktur birokrasi. Hasil penelitian adalah SMA Negeri 1 Gedangan sudah mengimplementasikan dengan cukup baik dan berjalan dengan cukup baik, karena masih terdapat kendala seperti komunikasi yang kurang jelas antara pembuatan kebijakan dengan pelaksana kebijakan, kurangnya sumber daya yang dimiliki mulai dari staf, fasilitas, dan keuangan, kurangnya dukungan dari pemerintah. Meskipun dengan adanya kendala-kendala tersebut, kebijakan
program pendidikan inklusif tersebut dapat dijalankan dengan cukup baik dan semestinya. Demikian presentase dari kelompok kami. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan dan terima kasih telah meluangkan waktunya. Saya Olivia sebagai moderator dan pemateri hari ini mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.